wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Dewi Lestari dengan NPM 2450218. Yang terhormat Bapak Afif Maulana Nopendra, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian jurnal mengenai e-collaboration dalam konteks profesi pendidikan. Baik, langsung saja. Mari kita mulai pembahasannya. Hakikat dan landasan pendidikan dalam profesi kependidikan. Pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan bertanggung jawab. Dalam konteks profesi kependidikan, pendidikan menjadi fondasi terbentuknya pendidik yang profesional dan beretika. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan. Artinya, pendidik tidak sekedar mengajar, tapi juga menjadi teladan dalam pembimbing moral bagi peserta didik. Secara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang semuanya menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk guru yang profesional. Selanjutnya, standar dan kompetensi dalam pendidikan. Untuk menjaga mutu pendidikan, pemerintah menetapkan Permendikbud nomor 21, 22, dan 23 tahun 2016. Ada 3 hal utama di dalamnya, yaitu standar isi, kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik, standar proses, yaitu bagaimana pembelajaran harus dilakukan secara aktif, kreatif, dan bermakna, standar penelitian, yaitu penilaian hasil belajar yang objektif dan berkelanjutan. Selain itu, Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 juga mendorong penyederhanaan RPP agar guru bisa fokus pada inti pembelajaran, bukan administrasi semata. Intinya, sistem pendidikan harus tetap fleksibel, tapi tetap berorientasi pada peningkatan kompetensi peserta didik. Selanjutnya, hakikat dan proses pendidikan. Hakikat pendidikan tidak hanya tentang mengajar, tetapi tentang pembentukan manusia seutuhnya. Proses pendidikan ini berlangsung di 3 lingkungan utama, yaitu keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan pembentukan karakter, 2. Sekolah sebagai wadah pendidikan formal dan akademik, 3. Masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat manusia belajar nilai dan pengalaman hidup. Pendidikan membantu manusia mengenali dan mengembangkan potensinya agar mampu memberi manfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, tantangan pendidikan abad ke-21. Di abad ke-21 ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan besar akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. Peserta didik dituntut menguasai 4C skill, yaitu 1. Critical thinking, berpikir kritis terhadap informasi, 2. Creativity, menciptakan ide dan solusi baru, 3. Collaboration, yaitu mampu bekerjasama dengan orang lain, 4. Communication, menyampaikan gagasan secara efektif. Guru berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik agar adaptif, inovatif, dan berakhlak. Dan disinilah muncul konsep pembelajaran digital yang relevan dengan zaman, salah satunya e-collaboration learning. Selanjutnya, latar belakang e-collaboration learning. Seiring perkembangan teknologi, kolaborasi dalam pembelajaran kini tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Model pembelajaran tradisional cenderung pasif, di mana siswa hanya menerima informasi. Sedangkan e-collaboration learning hadir untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif secara daring. Menurut Jurnal Education tahun 2024, penerapan e-collaboration mampu meningkatkan social interaction, kreativitas, dan keterlibatan siswa dalam belajar. Melalui platform digital seperti LMS, forum, dan aplikasi kolaboratif, siswa dapat belajar bersama secara aktif, berbagi ide, dan mengembangkan keterampilan sosial digital. Selanjutnya, tujuan dan metodologi penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana e-collaboration dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, baik dari sisi hasil belajar maupun keterampilan abad ke-21. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review dengan menganalisis berbagai studi internasional tentang pembelajaran kolaboratif daring. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi digital mendorong partisipasi aktif, memperkuat rasa kebersamaan, dan membangun komunitas belajar yang terbuka lintas wilayah. Selanjutnya, hasil penelitian kelebihan dan kelemahan.
Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa e-collaboration dapat meningkatkan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa menjadi lebih aktif, komunikatif, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja kelompoknya. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya disiplin individu, dan kemampuan digital guru yang belum merata. Meski begitu, kelebihannya tetap menonjol karena dapat membuka akses belajar global dan memperkuat kemampuan kolaborasi lintas disiplin. Selanjutnya, implikasi gagasan pribadi dan rekomendasi. E-collaboration dapat diterapkan dalam berbagai bentuk seperti proyek lintas jurusan, pembelajaran berbasis tim, dan kolaborasi antar kampus. Pendidik harus bertransformasi menjadi kolaborator belajar, bukan hanya penyampai materi. Budaya kolaborasi digital juga perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi bagian dari kebiasaan belajar. Gagasan saya, e-collaboration bisa lebih dioptimalkan lewat proyek lintas jurusan, misalnya mahasiswa ekonomi dan desain bekerja sama membuat kampanye sosial berbasis data. Dengan begitu, kolaborasi bukan hanya belajar bersama, tapi juga menciptakan dampak nyata. Sebagai rekomendasi, perlu riset lanjutan di konteks kampus Indonesia, pengembangan platform lokal yang sesuai budaya belajar kita, dan pelatihan literasi digital untuk guru maupun dosen agar ekosistem kolaboratif ini terus berkembang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan teknologi bukan dua hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi. Hakikat pendidikan adalah membentuk manusia yang utuh, dan e-collaboration hadir sebagai sarana untuk mewujudkan di era digital. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.